Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Alif Channel, channel untuk berbagi asa dan rasa. Kali ini Alif Channel akan membagikan sebuah tips hidup menuju keselamatan abadi. Saudaraku sekalian, bersyukur adalah sebuah kata yang sudah sangat akrab di telinga kita. Kalimat syukur menjadi kalimat pembuka dalam setiap pidato. Ajakan bersyukur menjadi pengawal dalam setiap pertemuan. Bahkan bersyukur telah menjadi adat kebiasaan seluruh kaum muslimin ketika mendapatkan nikmat kebaikan. Tak kala kita selamat dari musibah, maka kita bersyukur. Ketika bisnis sukses dan berjaya, kita bersyukur. Ketika panen berhasil, kita bersyukur. Tak kala kita duduk pengantin, kita bersyukur. Ketika naik jabatan, kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan nikmat kepada semua hambanya. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat hidup, dan banyak lagi nikmat dalam bentuk lain yang senantiasa kita wajib syukuri. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah tak kala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Tapi pernahkah Anda bersyukur atas nikmat Allah berupa keislaman yang diberikan kepada Anda? Sudahkah Anda mensyukuri hidayah Islam yang merupakan rajanya nikmat dari segala nikmat itu? Atau jangan-jangan Anda menganggap hidayah Allah itu hanya sebagai hal yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar dan memang pantas Anda terima dan bukan sesuatu yang luar biasa yang pantas untuk disyukuri. Bila Anda berpikiran demikian, maka sesungguhnya Anda telah salah besar. Bayangkan bila Anda dilahirkan di negeri kaum kufar yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah. Bayangkan bila seandainya Anda dilahirkan di negeri yang menentang Allah dan Anda lahir sebagai manusia yang menyembah sesuatu selain Allah. Alangkah ruginya orang yang hidup hanya sekali ini dan lahir sebagai kelompok manusia yang tidak mengakui keberadaan Allah. Hidup tanpa mendapatkan hidayah Islam dan keimanan, maka sungguh telah dapat dipastikan arah kehidupannya yang menuju kebinasaan dan kerugian abadi selamanya di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Ada 3 bentuk cara mensyukuri nikmat keislaman. Pertama, merasa bangga sebagai muslim, merasa mulia sebagai muslim. Karena terpilih menjadi seorang muslim adalah sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus merasa terhormat karena menjadi hamba pilihan untuk menerima nikmat berupa hidayah, terpilih untuk menerima cahaya Islam di antara sekian banyak manusia lain yang tidak diberi hidayah. Kedua, dengan mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Islam jangan sekedar dijadikan kebanggaan. Islam tidak cukup hanya dengan merasa terhormat, tetapi Islam harus diterapkan dalam kehidupan. Islam bukan sekedar pengakuan, tetapi harus mewarnai segala sendi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar identitas yang ada dalam akte atau kartu kependudukan. Tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati kita dan dibuktikan dengan amal-amal kita. Amal kita menunjukkan bahwa kita muslim karena seorang Islam dia tahu cara berbicara yang benar. Dia tahu cara berbuat yang benar. Semua sendi kehidupannya diwarnai dengan nilai-nilai sendi Islam. Nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, dengan memperjuangkan Islam, membela dan menegakkan kalimat Allah dengan mendakwahkan Islam, menyebarluaskannya karena kita merasa hidayah Islam ini sebagai karunia Allah. Selain sebagai wujud rasa syukur kita dengan nikmat hidayah Islam, dengan menyebarluaskannya, itu berarti kita juga telah menjalankan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyebarkan Islam adalah tugas seluruh kaum muslimin untuk menebarkan ajaran yang rahmatan lil alamin. Islam harus hadir dan mewarnai kehidupan kita. Islam bukan hanya hadir di masjid yang harus disingkirkan dan diabaikan ketika kita berada di luar masjid, tetapi Islam harus hadir di semua lini kehidupan, dalam sistem ekonomi, dalam politik, dalam sosial kemasyarakatan. Dan itulah yang dimaksud dengan menerima Islam secara kafah.
menerima Islam secara keseluruhan, tidak mengkotak-kotakkan dan memisahkannya hanya untuk semata-mata urusan ritual. Karena Islam bukan sekedar amalan ritual semata, tetapi Islam adalah jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.